Pemirsa, nama komedian Anti Sutisna atau yang akrab dikenal dengan Sule diduga terseret dalam kasus ikut mempromosikan judi online bersama dengan 26 selebritis lainnya dalam kasus yang sama. Nama Sule mencuat sebagai salah satu pelaku promosi judi online bersama rekan sesama artis lainnya. Saat dikonfirmasi terkait soal kabar tersebut, mantan suami Natalie Holscher itu tidak membantahnya. Untuk itu, ia pun siap jika dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Bawa-bawa, ya sama korban itu mah. Tapi pernah mempromosikan nggak sih? Ya nggak tahu. Ini akan kalau dipanggil ke pihak Barreskrim? Ya datang. tapi sejauh ini seret-seret kayak gitu gimana? Ada Ya, nggak sejumlah apa-apa. nama artis juga salah satu. Nggak apa-apa kan ada teman. Kan itu tahun berapa sih Kang? Ya kan, ada teman-teman juga kan kita nggak tahu sih. Bahkan itu tahun berapa udah lama, 2018 kan mas. Kan awalnya juga bukan itu. Ngomongnya kan permainan game. Iya. Dalam keterangannya kepada awak media, Sule mengaku merasa ditipu lantaran pekerjaan tersebut diinfokan sebagai endorsement website game online. Pekerjaan endorsement itu diterima oleh asisten lama Sule pada tahun 2018 lalu. Dan begitu ia mengetahui kalau pekerjaan yang diterimanya itu merupakan pekerjaan ilegal, ia pun langsung memecat asisten lamanya itu. Lah iyalah, bahkan banyak dijadikan jadi seolah-olah kita tuh di situ gitu. Banyak yang upload dan lain-lain. Permainan game. Oh, bukan judi online. Bukan. Oh, makanya Kalau saya dibilang judi online saya emang enggak tuh. Mbak, mikir aja pakai lutut. Ya iyalah. Korban kan dari Wulan Guritno juga manajernya bilang korban kan dia juga. Tahu. Kalau kita tahu, setelah itu saya tahu, nah baru saya marah sama asisten saya ngasih. Bahkan duitnya juga nggak gede. Kontraknya seperti apa sih? Nggak pakai kontrak ya? Iya itu makanya. Berarti duit Saya kan endorse-nya sekarang udah nggak kerja asisten saya. Atas kejadian tersebut, ia merasa ditipu dan menjadi korban atas pekerjaan sembrono yang dilakukan asisten lamanya. Dan sejak mengetahui pekerjaan itu ilegal, Sule langsung memutus hubungan kerja dengan website judi online berkedok game itu. Iya. Mau gugat langsung nggak kan? Langsung putus sih. Rencana gugat balik ya kan? Yang jelas sudah tahu itu kita tidak melakukan hal itu lagi karena kan kita sebagai public figure dong, saya juga nggak mau jadi tercoreng lama. Cuma karena jejak digital ini yang akhirnya orang tuh banyak nge-up mungkin dari oknum itu sendiri nggak tahu. Ya kita tunggu teman-teman. Kalau teman-teman kan Raffi Ahmad juga ada fotonya dia seolah-olah jadi brand ambassador di situ. Ya, sudahlah kalau ibaratnya kita dirugikan banget terus ya kita pasti juga akan menuntut balik lah. Sebelumnya, setelah mangkir beberapa kali, Wulan Guritno akhirnya memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri untuk mengklarifikasi atas dugaan keterlibatannya dalam promosi aplikasi judi online. Tidak banyak keterangan yang bisa diungkap mantan kekasih Sabda Mahesa itu usai menjalani pemeriksaan. Seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber, sangat profesional, dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Selain Wulan Guritno, polisi kini juga tengah mendalami keterlibatan nama selebriti dan selebgram lainnya yang diduga terlibat ikut mempromosikan aplikasi judi online. Namun begitu, polisi masih merahasiakan identitas artis lainnya yang diduga ikut terlibat promosikan judi online. Kita akan terus melakukan patroli cyber ketika ditemukan ada perjudian, kita juga akan berupaya untuk melakukan pengungkapan. Di samping itu kegiatan preventif juga kami lakukan koordinasi dengan Kominfo. Jadi sampai dengan saat ini kurang lebih ada 564
web ya, perjudian yang bisa diakses oleh masyarakat kita, itu kita lakukan pemblokiran terhadap website tersebut. Beralih ke kasus hukum lainnya, sementara itu, polisi masih terus melakukan penyelidikan atas kasus pembuatan film porno. Terbaru, penyidik Reskrimsus Polda Metro Jaya telah memanggil dan memeriksa pemilik rumah yang dijadikan tempat produksi film porno yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, usai menjalani pemeriksaan, sang pemilik rumah, Muhammad Karisma, mengaku dicecar sebanyak 40 pertanyaan oleh penyidik terkait perkenalannya dengan para tersangka dan soal rumahnya yang disewa dan dijadikan produksi untuk pembuatan film porno tersebut. Tadi total 40 pertanyaan seputar pertama mengenai perkenalan saya kenal juga dengan saudara Irwan, dan yang kedua seputar perkenalan awalnya, dan terus mengenai masalah rumah yang disalahgunakan awalnya seperti apa dan seperti itu, dan akhirnya bahwa saya keluarga gitu kan ya merasa kaget gitu kan atas disalahgunakan rumah saya sebagai video asusila untuk tayangan syuting. Menurut Muhammad, rumah miliknya disewa oleh tersangka yang merupakan pemilik website sekaligus sutradara berinisial IR sejak 31 Januari 2023 lalu yang akan dipergunakan sebagai kantor sekaligus tempat tinggal oleh tersangka IR. Oke, untuk penyewaan ini di tanggal 31 Januari 2023 yaitu untuk kantor dan tempat tinggal. Ya, emosi yang pertama pasti. Iya, saya dan keluarga luar biasa lah, itu supaya ujian lah. Muhammad juga mengungkapkan dirinya murka saat mengetahui rumah miliknya dijadikan tempat syuting dan rumah produksi film porno yang dilakukan oleh tersangka IR dan kawan-kawan. Ya, untuk cepat selesai gitu, dan untuk ya saudara yang tersangka ya agar cepat bertobat lah gitu. Kasus produksi film dewasa itu sempat membuat kaget artis Sony Tulung. Pasalnya, Sony yang berteman dengan salah satu tersangka mengaku kaget saat mendengar teman dekatnya itu ikut terlibat dalam pembuatan film dewasa tersebut yang telah memproduksi sebanyak 120 film dewasa. Kenal deket banget, kenal sangat dekat dengan Irwan. Gitu, karena tahun 2015 itu waktu saya awal-awal mencoba YouTube, kita kenal, dikenalin temen lah ya. Ya kita banyak ngobrol gimana bikin channel YouTube ini itu gitu kan, sehingga akhirnya kita cukup kenal dekat seperti itu. Saya nggak nyangka, tapi saya waktu itu udah tahu dia tuh punya yang namanya channel ya komedi tengah malam di YouTube ya, Karya Bintang Bersama, seingat saya tuh channelnya, saya aja ingat. Tapi saya nggak nyangka karena waktu berapa ya, minggu lalu lah, saya hari Kamis kalau nggak salah, ketemu di Polda. Lah, lu ngapain Wan di sini, Wan? Lu pakai baju oranye. Iya nih banget nih. Ternyata ya terciduk cyber ya. Patroli cyber dari Polda Metro. Diungkapkan Sony, faktor ekonomi menjadi alasan mengapa sahabatnya itu ikut terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hukum. Dalam kurun 2 tahun pekerjaannya tersebut, pelaku berhasil meraup keuntungan sebanyak 500 juta. Saya cuma bilang ya ilah Wan, jadi gini sih, saya bilang udahlah nanti kalau udah keluar lu inilah yang bener lah hidup gitu kan, jangan gini-gini lagi. Saya bilang ya hidup yang bener aja kayak gitu. Saya juga baru tahu ini ternyata ada, dan ternyata temen saya. Saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu awalnya nggak tahu sama sekali nggak tahu. Terkait kasus tersebut, polisi juga berencana memanggil selebgram Siskae hari ini untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam kasus produksi film dewasa itu. Benarkah Siskae dan 15 talent lainnya yang diduga terlibat terancam dijemput paksa polisi jika mangkir dari panggilan polisi? Sedangkan yang untuk kategori surat panggilan pertama diterima tapi tidak datang dengan alasan yang sah dan jelas, tetap berikan surat panggilan kedua.
untuk jadwal pemeriksaan semuanya di hari Selasa. Apabila panggilan kedua juga tidak datang tanpa alasan yang sah dan jelas, kita akan terbitkan surat perintah membawa. Perintah membawa, bukan yang ketiga. Surat panggilan kedua sudah datang, langsung kita terbitkan surat perintah membawa. Sementara itu, Kepolisian Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur terus mendalami dan berupaya mengungkap peristiwa penganiayaan seorang siswi kelas 2 sekolah dasar di Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Saat kejadian tersebut, SA, siswa berusia 7 tahun yang menjadi korban perundungan hingga mengalami kebutaan, tengah menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah yang tidak jauh dari sekolah. Saat ini, korban masih trauma dan belum berani masuk sekolah. Jadi sejak kejadian itu sampai sekarang nggak pernah masuk sekolah ya? Pernah. Sekalipun? Nggak pernah. Saya agak kesana pas nyari pelakunya gitu. Ya nanti lihat aja. Kalau memang minta pindah ya insya Allah tak pindahkan kalau minta. Yang penting sekolah. Usai bersilaturahmi dengan keluarga korban, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya DVR CCTV sekolah. Hal itu dilakukan lantaran pihak sekolah enggan memberikan rekaman CCTV saat kejadian tersebut terjadi dengan berbagai alasan. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polres Gresik. Untuk selanjutnya, ini kami sudah serahkan kepada teman-teman yang ada di Polres Gresik, termasuk dari Polsek nanti ya untuk menangani ini supaya ini menjadi clear ya, terang, jelas apa sesungguhnya ya. Yang gue dengar sih kayaknya agak ditutup-tutupin ya sama sekolahnya ya, kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah dengar. Ya menurut gue sih kayaknya miris banget ya. Jadi ibaratnya itu anak kecil loh. Maksudnya masih umur segitu mereka kok udah bisa sampai brutal kayak gitu. Kasus tersebut juga mendapat sorotan dari selebriti yang ikut iba dengan kejadian yang dialami siswi kelas 2 sekolah dasar itu. Kalau saya sih pesannya buat guru-guru sih lebih ke tolong diawasin gitu ya, jangan dilepas gitu aja. Memang murid banyak, tapi kan kalau bisa ya dipantau lah. Karena kita sebagai orang tua kan sudah menitipkan ya. Mempercayakan. Tapi sebenarnya Bu nggak bisa juga sih Bu. Jadi gini, sebenarnya apa ya akhlak terpenting dari anak-anak itu kan sebenarnya dari keluarga, dari rumah. Kalau misalkan anak itu ibaratnya di rumahnya diajari dengan semua soal atau segala hal yang baik gitu ya, mungkin akan begitu. Kalau buat aku sih sekarang yang melakukan harus bertanggung jawab. Ada tindakan yang merugikan, apalagi matanya sampai buta, dia harus tanggung jawab. Mau dia masih anak kecil atau enggak, dia harus dikasih hukuman sesuai dengan tingkah lakunya gitu. Mungkin secara undang-undang lah. Tapi buat teman-teman ya, buat masyarakat Indonesia, tolonglah jangan dibiasakan merudung. Dan kalau ada teman-teman yang lihat mungkin ada perundungan, ya dibantuin gitu, biar yang lain tuh ketakutan, jangan udah dibully tapi dibiarin gitu.